Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih? Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke. Berarti suara Irat jelas nih ya, terdengar ya. Gimana nih kabarnya pagi hari ini? Masih semangat nih untuk menjalani hari dan juga mendapatkan ilmu-ilmu baru kita hari ini? Oke. Langsung saja kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Yang terhormat, pembicara webinar kita pada pagi hari ini, Bapak Insinyur Teddy Sutendi, CHT CPC. Yang saya hormati seluruh tim Bimbel Biba, baik pusat maupun cabang. Yang saya hormati para panitia yang terus berusaha dan berupaya mensukseskan acara webinar ini. Dan yang paling saya banggakan, seluruh peserta Biba Webinar Series Batch 4 yang mengangkat tema cara mudah mengajarkan matematika kepada anak. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmatnya kita dimudahkan dan diberikan waktu luang nih untuk mengikuti webinar pada pagi hari ini. Karena meskipun ini di akhir pekan atau weekend, Ayah Bunda masih sangat semangat nih untuk meningkatkan pengetahuan dan juga sharing mengenai pendampingan tumbuh kembang untuk anak-anak kita. Salawat beserta salam, semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita semua menjadi umatnya sampai akhir zaman. Amin, amin, Allahumma amin. Baik Ayah Bunda, mungkin beberapa dari peserta pada pagi hari ini sudah mengenal nih siapa saya, karena ini adalah webinar keempat kita kan ya. Nah, namun karena banyak juga nih peserta baru di sini, jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena menurut pepatah, tak kenal, maka tak sayang. Jadi, biar kita saling sayang, maka kita harus kenalan. Perkenalkan, nama saya Irat Suirat. Saya adalah salah satu tim Bimbel Biba yang bertempatkan di Taman Royal atau di Biba Pusat. Taman Royal itu adanya di Tangerang, Banten ya, Bunda ya. Nah, saat ini izinkan saya untuk membantu acara webinar pada pagi hari ini. Sebelum acara dimulai, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi bekal yang baik di masa yang akan datang. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Oh iya nih, Ayah Bunda, apakah sudah menyiapkan kopi, teh, air minum, kue, camilan, dan alat tulis lainnya nih, supaya nanti ketika menyimak materinya pada hari ini tidak mengantuk, karena materi hari ini tuh sangat bermanfaat dan sangat sayang jika terlewatkan ya Bunda ya. Jadi tolong jadi bisa dipersiapkan nih dari sekarang supaya nanti ilmunya tidak ada yang terlewat gitu, karena ini mengenai tumbuh kembang anak-anak kita ke depannya seperti apa. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai cara mudah mengajarkan anak matematika. Nah, matematika merupakan pelajaran yang tidak banyak disukai oleh orang-orang loh ya Bunda, karena matematika ini memancing sikap negatif dan menyebabkan pengalaman kegagalan kepada orang. Salah satu faktor kegagalannya adalah kecemasan. Nah, kecemasan pribadi selalu menjadi penyakit kritis yang secara negatif mempengaruhi kehidupan sosial dan kinerja akademik anak pada tingkat rutin, reaktif, dan reflektif. Belajar matematika bagi anak merupakan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengasah dan mengembangkan kemampuan berpikir logis dan dalam penyelesaian masalah yang akan dihadapi anak ke depannya nih Ayah Bunda. Matematika merupakan ilmu yang universal yang mempunyai peranan penting dalam berbagai disiplin ilmu dan memajukan daya pikir serta landasan seseorang untuk bernalar nih Bunda.
Nah, perhatian orang tua atau ayah bunda merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung prestasi belajar matematika anak nih. Karena dukungan dan arahan serta bimbingan dalam kegiatan belajar anak sebenarnya seberapa besar sih pengaruh dukungan orang tua terhadap minat belajar anak? Apakah dia sangat berpengaruh atau pengaruhnya kecil atau sedang-sedang saja gitu. Nah, masih bingung kan mau mulai mendampingi anak belajar matematika dari mana? Bagaimana sih cara belajar matematika yang mudah, menyenangkan, dan menjadikan anak kebiasaan nih kepada belajar matematika. Nah, semua pertanyaan tadi akan terjawab di BIBA Webinar Series Batch 4 pada webinar kali ini. Nah, oke Ayah Bunda. Selanjutnya, izinkan Irat untuk membacakan CV pemateri webinar kita hari ini. Sebelumnya, izin share screen ya. Nah, ini dia pemateri kita pada pagi hari ini. Facilitator profile. Nama beliau adalah Bapak Insinyur Teddy Sutendi, CHT CPC, tempat tanggal lahir Palembang, 3 April 1976. Education, S1 Teknik Elektro ITB, Certificate Business and Leadership Coach, Certificate Professional Coach, Certificate Neo NLP Coach, Certificate Green Belt Six Sigma, Certificate Management Project USA, Certificate SIGC Asia Coach, Master G Coach, Certificate Professional HC Management. Aktivitinya, Business Coach Asia Coach, Praktisi and Trainer Pendidikan, Owner Pendidikan, dan Profesional BUMN. Nah, ini adalah sertifikat-sertifikat yang beliau dapatkan dari pelatihan-pelatihan coach-nya. Wow, banyak sekali nih ya Bunda nih. Sangat disayangkan kalau kita tidak mengambil ilmunya dari beliau nih. Nah, ini dia. Oke, thank you. Oke, langsung saja kepada pemateri kita pada pagi hari ini, Bapak Insinyur Teddy Sutendi, disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Irat, kemudian ada Pak Andri di sini ya, ada teman-teman semua ya, baik dari Taman Royal ya, kemudian dari Perum, kemudian dari Ciater, dan dari Poris ya. Baik, terima kasih rekan-rekan semua, panitia yang luar biasa sudah menyiapkan ya acara ini untuk bisa berjalan dengan baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua atau kakak-kakak semua, saya panggil kakak saja ya biar semuanya muda di sini. Oke. Ya, baik Kak Irat. Baik, innalhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih. Pertama, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada rekan-rekan BIBA yang sudah menyiapkan acara ini dengan begitu baik. Kemudian juga terima kasih kepada kakak-kakak semua ya yang sudah bersedia hadir. Luar biasa ini pembelajar yang mungkin punya niat yang berbeda-beda ya, rekan-rekan sekalian, kakak-kakak sekalian untuk bisa hadir. Ada yang untuk menyiapkan anaknya, mungkin ada yang untuk adiknya ya. Pak Habibie nih, Kak Habibie ya. Namanya luar biasa nih Pak Habibie, mengingatkan kita kepada Bapak ini ya, ilmu pengetahuan teknologi Indonesia nih ya. Pak Dr. Habibie. Baik, ada Ibu atau Kak Afrianti. Pagi Ibu Afrianti ya. Kemudian lain-lain yang mungkin saya juga mengenal, ada Bunda, ada Ibu Dia, ada Ibu Fitri, kemudian ada Bunda Aras ya. Ada Kak Nadia, Kak Rama, Kak Mawartari ya. Baik, sekali lagi terima kasih
ayah, bunda, kakak-kakak semua sudah bersedia hadir pada pembelajaran kita di sharing sesi pagi ini mengenai matematika. Baik, sebelum kita mulai, saya ingin kakak sekalian, saya ingin menangkap nih, apa nih satu hal positif nih yang kakak-kakak atau ayah bunda bawa pada pembelajaran kita pada siang hari ini. Silakan kakak sekalian, atau apa yang ingin didapat pada pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan, ayah bunda kakak sekalian bisa di chat ya, bisa di chat sehingga nanti kita akan sama-sama nih melihat apa nih spirit atau satu hal positif yang kakak, ayah, ayah bunda bawa pada pada pagi hari ini. Atau apa nih keinginan atau pembelajaran apa yang ingin didapatkan pada pembelajaran kita pagi ini. Silakan kakak sekalian. Sambil menunggu, Kak Irat, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas, Pak. Jelas ya, baik. Baik. Nah, terima kasih Kak Irat untuk feedbacknya. Baik, Ayah Bunda ada yang mau sharing apa satu hal positif yang Ayah Bunda bawa pada pembelajaran kita pada pagi hari ini? Silakan Ayah Bunda. Masih kita tunggu nih Ayah Bunda. Dari Kak Afrianti ingin bisa lebih mudah mengajarkan pada anak. Baik, terima kasih Bunda. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ya Bunda ya, apa yang kita bahas hari ini bisa memudahkan kita bagaimana memotivasi, memfasilitasi, termasuk mengajarkan khususnya matematik pada anak-anak kita. Baik, ada lagi Ayah Bunda yang mau sharing apa nih satu hal positif yang Ayah Bunda atau kakak-kakak bawa pada pembelajaran kita hari ini? Atau apa yang ingin didapat ya pada pembelajaran kita pada pagi hari ini? Silakan Ayah Bunda. Supaya anak lebih tertarik pada matematik ya. Terima kasih Bunda Mama Azam ya. Terima kasih Bunda untuk sharingnya. Baik, kita mulai ya Bunda. Terima kasih kepada Bunda-Bunda yang sudah sharing pada chat ya, di chat pada uh, awal kita memulai webinar ini. Wah, udah mulai banyak ini. Ada Bunda Afi Yulianti, bagaimana pembelajaran matematik untuk anak yang dominan dengan otak kanan ya. Mudah-mudahan ya Bunda nanti kita bahas. Jadi betul sekali Bunda bahwa matematik itu adalah pembelajaran otak kiri ya Bunda, analisa, hitungan gitu ya. Bahasa itu dominan penggunaan otak kiri. Nah, menurut para ahli pengetahuan bahwa otak kita ini akan maksimal kalau kita menggunakan otak kanan dan kiri secara bersamaan. Gitu. Jadi maka betul sekali tadi bagaimana nih pembelajaran otak kiri ini bisa secara bersamaan juga kita bisa menggunakan mengakses ya kemampuan otak kanan kita. Nah, nanti mudah-mudahan kita akan bahas itu ya Bunda ya. Baik. Ada lagi Bu Mawartari Hamidani. Nah, supaya bisa mengajar matematika dengan cara yang menyenangkan. Ya, baik, insya Allah ya Bunda ya. Memang betul, ketika otak kita itu berada dalam kondisi menyenangkan, maka otak kita akan bekerja secara maksimal gitu ya. Kebalikannya, ketika otak kita itu tertekan ya, maka otak kita fungsi pada otak kita yang bekerja itu ada otak reptil ya. Maka ada 3 F ketika otak reptil yang bekerja gitu ya, yaitu freeze ya, atau fly atau fight gitu ya. Ada 3 Bunda. Sebagai pendahuluan, freeze itu ketika kita merasa tertekan ya, atau anak kita merasa tertekan ketika mempelajari sesuatu atau ketika melakukan sesuatu, maka yang pertama freeze, dia akan diam melihat. Kira-kira saya ini akan melawan atau lari gitu ya. Saya diam menunggu. Nah, yang kedua akan fight. Ketika saya merasa kuat atau anak kita merasa kuat, saya akan melawan gitu ya dengan kondisi yang di depannya yang dihadapinya. Tapi ketika dia merasa saya kayaknya akan berada pada posisi yang lemah, saya akan kalah, maka saya cenderung akan lari gitu ya, akan fly gitu. Itu ketika otak kita merasa tertekan. Nah, ini bisa terjadi ketika kita dibully atau ketika kita misalkan ditunjuk tiba-tiba suruh maju ke depan ya. Itu otak kita langsung surut nah gitu, merasa menyusut dan merasa tertekan, maka otak reptil yang akan bekerja. Tapi ketika otak kita berada dalam atau emosi kita dalam kondisi yang senang, gembira gitu ya, yang maksimal, maka
otak neokortek lah yang akan bekerja. Nah, otak neokortek itu berhubungan dengan kecerdasan, dengan decision making, dengan problem solving. Maka biasanya potensi-potensi yang ada pada diri kita itu akan lebih keluar. Baik, Ayah Bunda, terima kasih untuk sharingnya. Silakan Ayah Bunda dikondisikan mau di on cam atau off cam, silakan. Feel free saja. Yang penting nanti Ayah Bunda ketika merasakan ya ada hal yang baik gitu ya, bisa Ayah Bunda berikan reaksi ya dengan menekan tombol reaction di bawah itu ya dengan jempol atau close ya atau apapun. Nah, begitu juga ketika Ayah Bunda yang ada hal yang ingin ditanyakan, tidak usah menunggu sampai materi berakhir, silakan open mic ya. Saya mengundang Ayah Bunda untuk kakak-kakak untuk langsung open mic menanyakan atau bisa ditulis di chat ya. Nanti admin kita, MC kita nih, Kak Irat akan membacakan pertanyaan Ayah Bunda sekalian. Baik, saya mulai materi izin dengan share screen ya Ayah Bunda ya. Kita akan melakukan ini 40 menit ke depan. Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan tanya jawab. Baik, saya share screen dulu. Terlihat Kak Ira, mohon feedback. Terlihat, Pak. Terlihat ya. Baik, alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya Ayah Bunda ya. Rahasia anak jago matematik. Bagaimana mempelajari matematik semudah tersenyum. Tentu materi ini akan sangat banyak sekali, namun kita ambil yang pokok ya Bunda, dan kita akan adakan webinar series gitu ya, sehingga pembelajaran ini akan terus berkelanjutan. Baik, Ayah Bunda, sudah sarapan Ayah Bunda? Ya, baik. Yang belum sarapan, sudah ya. Terima kasih. Yang belum sarapan, boleh ya sarapan dulu. Sarapan kita pagi ini khusus karena materinya matematik, sarapannya matematik. Bunda, silakan Ayah Bunda. Saya punya soal seperti ini, maka pertanyaannya nih Ayah Bunda. Pertanyaannya berapa jumlah coklat, es krim, dan kue? Silakan Ayah Bunda. Berapa jumlah coklat, es krim, dan wafer ya? Silakan. Jumlah satu ya Bunda. Satu coklat, satu es krim, dan satu wafer. Silakan Ayah Bunda, ada yang bisa. Sembilan setengah. Halo, Pak. Oh, mohon maaf ya Bunda, sepertinya ada gangguan sinyal di materinya. Gimana tadi untuk jawaban dari jumlah coklat, es krim, dan wafer berapa? 1.600. 1.600. Oke, dari siapa 1.600 tadi? Dari... Saya Aprianti. Oke, Bunda Aprianti. Dari Bunda Aprianti 1.600. Dari bunda-bunda yang lain? Ya, oke. Nah, karena di Pak Teddy masih ada gangguan sinyal, nanti akan dikonfirmasi ulang oleh tim kami untuk Pak Teddy. Oke nih Ayah Bunda, boleh nih untuk sharing terlebih dahulu gimana sih, apakah anak-anak dari Ayah Bunda sudah menunjukkan kayak ketertarikan untuk matematika, atau dia malah merasa Bunda, aku nggak mau belajar matematika itu sulit gitu. Nah itu gimana nih dari Ayah Bunda, ada yang mau sharing nih perihal itu? Boleh? Silakan. Gimana nih kesulitan mengajarkan matematika kepada anak di rumah saat ini? Silakan. Boleh dari siapa saja yang mau sharing? Saya Bu. Iya, silakan Bunda Afri. Pengalaman saya punya 3 anak laki-laki. Itu background saya sih sebenarnya saya kurang begitu menguasai juga matematika, tapi kebetulan saya suka pelajaran matematika gitu. Dasarnya itu aja. Jadi kalau pelajaran matematika tuh saya senang aja gitu ngitung-ngitung, terus belajar lagi, ngitung lagi, terus mendalami gitu. Saya senang aja, walaupun saya nggak begitu menguasai ya. Nah, tapi yang saya rasakan adalah pada saat saya harus
mengajarkan PR atau mengajarkan anak mau ulangan matematika, itu tuh yang butuh sekali kesabaran dan butuh sekali bahwa bagaimana caranya supaya dengan penjelasan kita yang istilahnya ala kadarnya ya, karena kan basicnya nggak terlalu kita paham ya. Yang ala kadarnya yang sepengetahuan kita itu anak bisa paham gitu dengan pelajaran matematika. Nah itu yang terkadang memang butuh sekali stok sabar. Nah tapi yang saya temui adalah pada saat saya sudah mengajarkan itu beberapa kali latihan soal gitu mereka bisa dan paham. Akhirnya saya nemuin jalan, berarti bahwa sebenarnya yang dibutuhkan itu bukan penjelasan yang terlalu terlalu panjang lebar atau gamblang, tapi lebih kepada seringnya mereka kita berikan latihan-latihan soal, latihan-latihan pengerjaan soal atau latihan-latihan untuk memberikan penguatan basic pada mereka gitu sih Bu. Oke, Bunda, wah keren sekali nih Bunda Apri nih, walaupun tadi kata Bunda Aprianti beliau bukan dari basic matematika, tapi matematika itu menyatu dengan kehidupan kita ya Bunda ya, dimana setiap hari kita pasti akan berhubungan dengan matematika ketika kita belanja, ketika kita jajan, itu pasti akan berhubungan dengan matematika yang hitung-hitungan, yang notabene hitung-hitungan yang mungkin ketika kita kenal dengan ketika kita campurkan dengan rumus itu akan merasa kesulitan, tapi tanpa kita sadarinya ya Bunda, ternyata matematika itu menyatu dengan kehidupan kita, di mana setiap hari kita selalu bergandengan dengan matematika. Nah, walaupun keren nih tadi Bunda Afrianti, ternyata memerlukan kesabaran juga nih untuk mengajarkan matematika kepada anak ya Bunda ya. Oke, dari bunda-bunda yang lain silahkan yang mau sharing mengenai pembelajaran matematikanya. Boleh langsung open mic-nya saja. Gimana nih? Ya, ternyata kesulitan saya mengajarkan matematika kepada anak ketika di materi apa gitu. Nah, itu tuh kita mau nyari gimana sih cara supaya matematika itu mudah gitu, bahasa seperti apa sih yang bisa diajarkan kepada anak supaya anak itu bisa langsung paham ketika sekali kita ngasih tahu mengenai ternyata cara pengajarannya seperti ini loh, cara penyelesaian masalahnya seperti ini di matematikanya ini gitu. Gimana nih Ayah Bunda? Silakan. Ada yang mau sharing lagi mengenai pembelajaran matematika kepada anak? Boleh nih yang mau sharing lagi, silakan. Sambil menunggu jaringan Pak Teddy. Oh, Pak Teddy sudah masuk nih ya Bunda. Oke, Pak Teddy. Baik Kak Irat. Mohon maaf Ayah Bunda sekalian. Gangguan bukan pada televisi. Bapak Ibu semua. Ya baik, mohon maaf tadi baterainya lowbat. Baik, sudah kita cas. Mudah-mudahan lancar ke depan. Baik, Ayah Bunda izin saya lanjutkan. Kita tadi sampai sarapan ya Ayah Bunda ya. Baik, masih tentang sarapan Ayah Bunda, silakan Ayah Bunda. Saya punya soal seperti ini. Nah, bagi Ayah Bunda yang bisa menjawab. Kak Irat ada hadiahnya nggak nih Kak Irat? Boleh nih Pak, ada dua ada dua hadiah untuk yang paling terbaik. Alhamdulillah, luar biasa nih Kak Irat. Baik. Silakan ya Bunda, luar biasa panitia pagi ini ya. Sarapan aja dikasih hadiah. Baik, berapa nih Ayah Bunda jumlah coklat, es krim, dan wafer Ayah Bunda? Silakan. Nah, saya punya soal cerita seperti ini, coklat plus es krim ya, kemudian 900, kemudian wafer plus es krim 1000, dan coklat plus wafer kemudian 1100. Baik, Ayah Bunda mengerjakan pakai apa? Sistem variabel ya, sistem persamaan variabel, SPV, sistem persamaan variabel. Ini biasanya XYZ ya biasanya. XYZ atau ABC boleh ya Bunda. Atau coklat es krim wafer juga boleh. Nah, nanti biasanya substitusi atau eliminasi ya Bunda ya.
Nah, dengan ini tertentu, dengan persamaan tertentu, ini akan menjadi mudah. Baik. Ada yang mencoba ya, Bunda? Atau kita skip dulu harapannya? 1.600, Pak. 1.600. Wah, luar biasa, Bunda. Iya. Baik, ada yang lagi mencoba ya, Bunda? Terima kasih, Bunda. Bunda jawabannya dicatat nanti. Bunda Afriyanti, Bunda Pak. Afriyanti. Baik. Baik. Kita Ayah Bunda ada beberapa penyelesaian ya, Bunda ya. Izin saya coret di sini. Yang pertama tentu dengan cara pemisalan Ayah Bunda ya. Ini kita misalkan coklatnya X, ini Y, ini Z. Nah, nanti Ayah Bunda biasa ya dimasukkan gitu X, Y, Z-nya entah dieliminasi atau dipakai substitusi atau pakai diskriminan. Ada 3 cara ya Bunda. Nah, saya hanya pakai cara trik saja, pakai cara cepat. Kita lihat Bunda di sini kita jumlahkan semua. Nah, semua. Ini coklatnya ada berapa ya Bunda? Total ada 2 ya. Berarti 2 coklat, 2C gitu ya, ditambah es krimnya 2 juga ya, Bunda, 2E ditambah 2W, 2 wafer gitu ya, Bunda ya. Sama dengan kita jumlahin yang sebelah kanan Bunda. Berapa? Bunda 2.000, 3.000 ya, 3.000. 3.000. Maka 2C ditambah es krim ditambah wafer sama dengan 3.000. Berarti ini ya sendiri berapa Bunda? 3.000 bagi 2 ya, atau 1.500. Hampir Bunda. Waduh, mendekati ya, luar biasa Bunda. Bunda tadi 1.600 ya? Baik, terima kasih Bunda, hampir mendekati, hampir. Baik, terima kasih Bunda untuk partisipasinya. Kemudian saya lanjut Bunda ya. Saya lanjut. Ketika Ayah Bunda belanja nih, Ayah Bunda belanja di kasir ya. Kemudian Ayah Bunda beli segitu banyak gitu ya. Itu banyak belanjaan. Kemudian Ayah Bunda dikenai nih dari kasir hitungan seperti ini. Nah, pertanyaan saya Ayah Bunda di sini, berapa nih Ayah Bunda? Kelihatan ya? Berapa nih Ayah Bunda total dari belanja yang harus dibayarkan Ayah Bunda? Silakan Ayah Bunda, 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, Ayah Bunda ada yang bisa Ayah Bunda? Silakan Ayah Bunda. Sama kayak tadi ya, Kak Irat akan memberikan hadiah untuk Ayah Bunda yang bisa menebak dengan benar. Silakan Ayah Bunda. Halo? Masih ada orang kah? Mungkin rumit Pak karena panjang banget nih. Iya, rumit karena panjang atau terlalu banyak bayarnya nih Kak Irat? Terlalu banyak bayarnya Terlalu sih banyak Pak. bayar ya. Jadi aduh ini nanti ditanyain nih uangnya pakai belanja apa saja gitu ya. Iya. Baik. 60.000 Pak. 60.000. Berapa Bunda? 60.000. 60.000. Wah, luar biasanya. Bunda Ini, nih Pak, biasa belanja ya Bunda ya. Baik, ada kita jawaban dari Bunda Lucia, Pak. Maaf. Ya. Ini dari Bunda Lucia 70.000. Oh, beda 10.000 ya, beda iya. 10.000 ya. Dari mungkin Mas Habibi 700.000. 700.000 ya. Kita lihat ya, mungkin ada yang dapat diskon di sini sehingga harganya bisa beda-beda ya. Iya. Bunda. Baik, kita lihat, kita hitung, Bunda hitung bersama ya. Kita 73.000. Coret ya. 89 coret. Gimana? 73.000. 77. Ya, baik, beda-beda nih. Baik ya, luar biasa nih ya. Kita hitung ya. 3, 7, 7, 2, 29, 95, 5, 94, 437, 774, 493. 3. Nah, tinggal saya belum tahu ya. Saya belum pernah ngitung ini loh, Bunda ya. Jadi saya juga bisa salah ini. Mudah-mudahan nggak salah hitung. Kita hitung coretannya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kayaknya yang betul ini, Bunda. 73.000. Tinggal nambahin 63. Bunda Beta. Iya. Selamat, Bunda. Hadiahnya apa nih? Nanti ke Kak Irat ya. Baik. Bagaimana supaya bisa cepat tadi, Bunda? Nah, saya ngitungnya gini, Bunda. Macam-macam ya, Bunda ya. Bunda juga punya teknik tersendiri. Nah, bisa diikuti nanti Bunda ketika belanja. Jadi ketika lebih dari 17, lebih dari 10, Bunda coret gitu ya.
8 tambah 9, 17 kan, Bunda coret. Nah, simpan 7-nya saja, angka satuannya. 7 tambah 6, 13. 3, coret. 3 tambah 4, 7 ya, berarti nggak usah dicoret. Gitu. 7 tambah 5, 12, coret. 2, sisa 2 kan, 2 tambah 7, 9. 9 tambah 6, 15, coret. 5 tambah 9, 14, 4. 4 tambah 3, 7. 7 ini 14, 4. 4 tambah 3, 9. 4 tambah 9, 3. 13. Jadi 3, coretnya tinggal hitung, ada 7. Sama ini tadi ya. Gitu. Jadi coretannya ini menggambarkan puluhan, Bunda. Sedangkan ini menggambarkan satuan. Nolnya gimana ya? Nol tinggal ditambahin aja. Gitu. Baik. Bisa diulangi nggak, Pak? Oh, diulangi? Baik, Bunda. Makasih. Kita coba ulang ya, Bunda ya. Jadi, Bunda, kita membatasi hitungan di atas 10 hanya dihitung satuannya saja, Bunda. Jadi, yang di atas 10 gimana? Dicoret gitu. Nah, di bawah 10 baru kita hitung. Kalau yang di atas 10 dicoret, kemudian angka satuannya kita simpan dalam pikiran kita. Contoh ya, Bunda ya. 8 tambah 9. Nolnya kita singkirkan dulu semua ya, Bunda ya. 8 tambah 9, 17 ya, Bunda ya. 17 kan lebih dari 10 ya. Nah, makanya kita coret nih 9-nya. Maaf, ini saya clearkan dulu aja ya. 8, 9, 17 kan? 7, coret. Kemudian 7 tambah 6, 13. 3, coret. 3 tambah 4, 7 kan? Nggak usah dicoret berarti, karena lebih kecil dari 10. 7 tambah 5, 12. Coret. 2, 2 tambah 7, 9. 9 tambah 6, 15. Coret. 5 ya, Bunda ya. 5 tambah 9, 14 kan? 4, coret. 4 tambah 3, 7. Nggak usah dicoret. 7 tambah 7, 14. 4 tambah 9, 13. Maka 13, Bunda tulis 3 gitu. Nah, sekarang di puluhannya Bunda isi dengan banyaknya coretan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka Bunda isi di sini dengan angka 7. Semuanya tinggal turunin gitu. Baik. Kurang lebih seperti itu, Bunda. Nah, saya ada pertanyaan, Bunda. Ada yang lebih cepat mungkin, Bunda? Ada yang ngitungnya tadi yang 73.000. Ada yang benar ya. Nanti hadiahnya Bunda silakan diambil ke Kak Irat. Ya. Baik. Saya masih ada nih, Bunda, bagi-bagi hadiah. Nah, ini mau bonus aja lah. Karena bonus kita hitung 1, 2 aja lah. 2 yang paling atas, Bunda. Silakan, Bunda. Hitungan ke 5. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, silakan Bunda. Berapa yang atas? 672. 672. Yang bawah, Bunda? Nah, habis waktunya Bunda ya. Tadinya biar hemat. 672 ya. Makasih Bunda ya. Kita hitung bersama-sama ya, Ayo Bunda ya. 2, 1, 3, 2. 2, 4, 3, 6. 2, 7. Wah, mantap nih Bunda. Nah, saya coba mereferensikan hitungan yang lain Bunda ya. Khusus untuk 2 atau 3 angka. Nah, ini kali yang pertama, kali ini Bunda itu menempati posisi yang ini. Berapa Bunda? 2 kali 1? 2. 2. Berarti kita simpan di sini 2 ya Bunda ya. Nah, kemudian yang tengah ini itu perkalian ini Bunda. Satuan dan puluhan, puluhan dengan satuan. 2 kali 2, 4, tambah 3 Bunda. 7 ya Bunda ya. 7. Kemudian yang terakhir, yang ratusan, ya kita puluhan sama puluhan. Ini kali ini. Berapa 2 kali 3 Bunda? 6. Iya, 672. Sama ya Bunda ya. Nah, dengan cara yang sama, ayo yang ini coba kita kalikan dengan yang pakai perkalian seperti ini Bunda. Perkaliannya perkalian silang atau perkalian bintang. Berapa Bunda? 5. Simpan 1 ya Bunda ya. Depannya udah dapat nih Bunda nih. 5 simpan 15 kan? 1 ya. Nah, 5 kali 1 ditambah 3 kali 1 berapa Bunda?
8, 8 tambah 1 ini kan 8. tadi 15. 9. 9. Ya, 9. Nah, 1 kali 1 berapa Bunda? 1. 195. 195. Bunda ya. Baik. Nah, sekarang kita lebih ke arah konsep ya Bunda ya. Kalau hitungannya bisa dilatih dan jangan terlalu juga menghafal hitungan-hitungan tertentu. Kenapa? Karena kita ini sudah banyak aktivitas yang harus dilakukan. Kalau harus menghafal lagi, kasihan memorinya nanti ini penuh Bunda. Jadi lebih baik kita dengan cara melatih saja, drilling gitu ya, latihan. Sehingga kalaupun lupa kita konsep dasarnya itu masih ingat. Nah, kita masuk ya materi Bunda, nanti mohon diingatkan ya Kak Irat ya. Saya ini jam dulu nanti waktu yang mohon diingatkan. Baik. Kita akan masuk penggunaan matematik ya Bunda ya. Jadi di mana matematik itu digunakan ya hampir di semua ya Bunda ya. Hampir di semua aktivitas kehidupan kita menggunakan matematik. Tadi ayah Bunda kakak-kakak berbelanja gitu ya. Kemudian di Balai Pusat Statistik gitu pakai menambah daya ingat anak, berdagang, membuat model, mengatur sisa, selongsong, seterusnya banyak sekali. Bayar bulanan, biaya bulanan, kebutuhan barang, pengeluaran pemasukan, untung rugi, ya bisnis, harga suatu barang, sebagainya. Itu banyak gitu ya. Jadi dalam keseharian ya kita menggunakan matematik gitu. Maka sudah sewajarnya matematik memang satu hal pelajaran yang harus kita pelajari gitu ya, Bunda. Nah, pertanyaan saya Bunda, ketika tadi sudah disampaikan ya oleh Kak Irat bahwa matematik satu pelajaran yang bagi sebagian orang itu mungkin merupakan trauma gitu ya, merupakan hal yang dihindari. Nah, pertanyaan saya nih, Bunda, lebih susah sejarah atau matematik, Bunda? Cung yang lebih suka sejarah, lebih susah sejarah. Lebih susah sejarah atau matematik, Bunda? Menurut Dua-duanya saya ya? sama, Dua-duanya. Sama. Cuman kalau makasih. untuk sejarah kan kita lebih kuat hafalan. Kalau matematik kita lebih berpikir tentang rumus dan rumus aja gitu. Oke, makasih Bunda Julia. Baik, yang lain Bunda? Luar biasa nih ya Bunda Julia. Sama-sama susah atau sama-sama mudah nih Bunda Julia? Sama-sama mudah kalau kita udah tahu trik dan caranya. Kalau kita nggak tahu pasti semua akan susah, Pak. Iya, sama-sama mudah kalau kita tahu caranya. Kuncinya tahu caranya ya Bunda ya. Gitu. Iya, siap demikian. Iya, makasih Bunda. Baik, yang lain lebih susah mana nih? Sejarah atau matematik Bunda? Lebih susah matematik, sejarah, atau bahasa Inggris yang mau tambahin ya. Iya, lebih susah sejarah atau matematik? Baik, kalau untuk lebih jelasnya saya tes ya Bunda. Ini tes matematika saya ambil dari kelas 4 SD. 3 atau 4 ya? 4 SD. 4 SD ya Bunda. Kita coba ya Bunda ya. Kita coba jawab bersama nih Bunda nih. Siap ya Bunda ya. Berapa nilai X untuk 2X plus 1 sama dengan 5 Bunda? Halo? 2. Oke ya. 2 ya. 2X sama dengan 4. X sama dengan 4 bagi 2, 2. Sip. 2 sebiji sangka dan sisi 3. Berapa Bunda? 9. Ayo, 9. Ya, luar biasa. Makasih Bunda. Diketahui sama anak-anaknya yang lagi nonton di sebelahnya nih Bunda. Ayo Bunda. Jumlah sisi pada segitiga. 3. Good. Wah, betul semua nih Bunda. Setengah lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan dari 3/4 Bunda? Ayo. Lebih besar. Lebih kecil. Lebih besar atau lebih kecil? Ayo. Lebih kecil. Lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil. Lebih kecil. Lebih kecil, ya, lebih kecil ya Bunda ya. Kok bisa lebih kecil? Nah, kita kali KPK-nya. Maaf, 4 dengan 2 KPK-nya 8. Yang setengah ini berarti 4/8. Yang 3/4 ini jadi 6/8. Jadi lebih kecil. Betul sekali Bunda. Kemudian terakhir KPK dari 2 dan 3 berapa Bunda? Masih ingat? 6. 6. Good. Wah, betul semua Bunda. Luar biasa ya. Sekarang kita tes sejarah ya Bunda ya. Pelajaran kelas 4-3 Bunda. Tes sejarah. Karya R.A. Kartini yang terkenal apa Bunda? Habis gelap terbitlah terang.
Wow, luar biasa. Good, makasih Bunda. Kemudian tahun berapa era Kartini dilahirkan, Bunda? Kartini lahir 62 ya? Wih, kira berapa? 01? Berapa 21. Bunda? 2021? Halo? 1879. Oh, 79 nih. Baik, luar biasa ya. Selama ini kita hanya kena tanggal ya, Bunda ya, 21 April ya. 21 April, tapi tahunnya kita mungkin lupa sebagian. Ya, good, luar biasa tadi, Bunda. Nah, siapa nama ayah era Kartini, Bunda? Raden Mas. Raden Mas, siapa Bunda? Baik, skip dulu Bunda, lewat. Lewat 1 ya Bunda ya. Nomor 3 kita lewat dulu. Siapa nama suaminya sekarang Bunda? Baik, lewat lagi Bunda. Atau call friend, silakan Bunda, call friend bisa. Terakhir, kapan dan pada usia berapa era Kartini wafat? Ya Bunda. Ini sejarah kelas 4 ya Bunda. Jadi susah mana Bunda? Sejarah atau matematika? Susah sejarah. Sejarah. Tadi katanya sama matematik Bunda. Ya baik. Jadi ya itu kelebihan matematik bahwa ketika kita lupa gitu Bunda ya, kita bisa mencari gitu ya. Kan kita juga nggak tahu nih 3/4 sama setengah besar mana kan gitu ya Bunda. Tapi ketika kita lupa ya kita bisa cari gitu ya dengan KPK tadi. Nah, tapi kalau sejarah ketika lupa gimana Bunda? Ya hilang gitu ya. Hilang gitu. Izin jawab tentang Raden meninggal itu tanggal 17 September 1904 kalau nggak salah, Pak. Wah, luar biasa ya Bunda ya. Plus dulu dong untuk Bunda. Luar biasa ya. Ada 24 yang hadir, ya, 1 orang yang bisa jawab. Saya sendiri nggak hafal Bunda. Jadi saya benerin aja. Karena saya dulu orang IPS, Pak. Oh, orang IPS. Iya, iya, iya. Iya Bunda. Baik, makasih Bunda. Ya, jadi ternyata matematik nggak selalu lebih susah ya Bunda ya. Lebih susah ya Kak, ya nggak selalu gitu. Kadang sejarah lebih susah. Kenapa? Ya itu kalau kita tidak tahu jawabannya, kita nggak bisa mentelusur. Kita tidak bisa mendrilling ya, mencari gitu jawabannya. Berbeda sama halnya dengan matematik. Tapi tetap yang namanya matematik juga tetap ada formula, ada rumus yang harus dihafalkan Bunda. Kenapa? Karena kalau tidak tahu rumusnya ya tetap kita nggak bisa mengerjakan. Untuk soal-soal yang lebih kompleks ya Bunda, seperti misalkan integral, limit ya, soal-soal SMA tuh. Nah, itu tetap harus hafal. Nah, lalu kenapa nih Ayah Bunda ada anak yang sulit matematik, tapi ada anak juga yang mudah gitu? Menurut Bunda kenapa? Karena nggak tahu apa ya caranya, yang belum menemukan triknya ya Pak ya. Nggak tahu triknya ya Bu Lysia ya. Iya, betul. Salah satunya itu Bunda. Tidak tahu triknya. Gimana gitu caranya ya. Maka Ayah Bunda untuk bisa mudah, salah satunya ya cari, belajar mengenai triknya, kuasai konsep-konsep dasarnya gitu. Ya, terima kasih Bunda sudah membantu bunda-bunda lain untuk menemukan kenapa anak kita kok sulit gitu ya matematika gitu ya. Kenapa ada anak yang bisa, ada anak yang mudah. Baik. Nah, coba kita perhatikan Bunda, di setiap sekolah pasti ya Bunda ya. Bahkan pada saat kita sekolah dulu, ada teman-teman kita yang begitu mudah dan cepat menguasai pelajaran. Dan di sisi lain, ada juga teman-teman kita yang begitu susah dan lambat, Ayah Bunda ya, menguasai pelajaran, kakak-kakak sekalian. Kira-kira kenapa nih ya Bunda ya? Nah, ternyata kenapa ya gitu ya? Nah, ternyata ada yang bilang keturunan jenius gitu. Itu mempengaruhi. Apa betul ya Bunda? Apakah selalu seperti ini? Tidak seperti itu, Pak. Enggak seperti ini ya, Bu Julia ya. Tidak selalu. Buktinya apa? Buktinya belum tentu ya Bapak Ibu jenius, bisa saja nggak sempat melatih anaknya sehingga anaknya ya tidak berkembang potensinya. Atau bisa jadi ya saudara-saudara kita yang di pedesaan, ayah buninya biasa, tapi anaknya luar biasa, kerja keras, belajar ya, dan hasilnya juga luar biasa gitu ya. Nah, kemudian ada lagi nih, karena misalkan makanannya bergizi, apa betul Ayah Bunda? Makanan bergizi bisa membuat anak bisa cepat mengerjakan pekerjaan.
Tidak mengerjakan juga. latihan. Enggak juga ya, Tidak Bunda juga ya. demikian. Tidak juga, betul. Makan bergizi itu hanya membuat otak sehat, ya, ya Bunda ya. Tapi bukan membuat otak hebat, ya betul sekali tadi Bu Julia. Jadi belum tentu gitu ya. Makanannya itu 6 sehat 7 sempurna, bahkan ya belum tentu dia bisa mengerjakan limit kalau tidak belajar tentang limit. Belum tentu dia paham tentang integral kalau dia tidak latihan tentang integral. Kalau izin coach, dulu Ya, waktu saya diajarkan orang tua bagaimana belajar untuk bisa mengerti tentang matematika, sejarah, bukan karena faktor makanan, bukan karena faktor orang tua pintar. Jujur saja, ibu saya hanya tamatan SMA, bapak saya memang sarjana, tapi bukan karena keturunan pintar, bukan. Tapi karena pola mereka mengajarkan bahwasanya belajar itu penting. Apa yang kalian makan itu nggak mempengaruhi kalian mau jenius mau enggak, tapi pola asuh itu tadi awalnya gitu, Pak. oke, baik. Terima kasih Bu Julia ya pengayaannya. Baik, ya betul sekali ya Bu Julia ya. Jadi ayah ibu kita yang mendorong untuk bisa terus belajar itu yang membuat kita menguasai ya apa yang materi-materi pelajaran yang dipelajarkan. Bahkan guru-guru kita ya. Ayah Bunda pernah menemui seorang anak yang berbakat ketika dia kelas 2 gitu ya matematikanya. Tetapi di kelas 3 nilainya jelek. Kelas 4 sudah mulai nggak suka matematik. Ada anaknya seperti itu, Bunda? Sering menemukan seperti itu, Coach. Ada ya, ternyata ada gitu. Nah, jadi guru juga berperan gitu. Ada yang anaknya bakat banget matematik, tapi ketika menemui suatu pembimbing gitu ya, entah itu di rumah atau di sekolah yang tadi yang dia tidak suka dengan orangnya, bisa jadi pelajarannya pun nanti akhirnya tidak suka gitu ya. Dan itu bisa ke depannya mempengaruhi kemampuan dia di bidang tersebut gitu. Kebalikannya ayah bunda, ada seorang anak yang biasa saja gitu ya. Misalkan di olahraga gitu ya, tidak selalu matematik, tapi kemudian gurunya mendorong dia terus, dia bisa tumbuh menjadi seorang atlet yang berbakat gitu, yang berprestasi. Begitu dia dengan matematik. Bisa saja kemampuannya biasa, namun karena didorong terus oleh gurunya, ya dimotivasi, maka dia seorang menjadi orang yang suka dengan matematik gitu ya, orang yang suka dan senang gitu ya dengan pelajaran matematik. Kalau sudah senang suka, masalah ahli itu tinggal masalah waktu ya. Kenapa? Karena kita berlatih terus, maka kita akan menjadi seorang ahli. Nah, sekolah bagus juga belum tentu ya, Bunda ya. Tidak semua siswa di sekolah bagus berprestasi gitu. Siswa di sekolah bisa ada yang berprestasi, ada yang biasa. Nah, ini ada ceritanya nih, Bunda. Jadi ada di pedalaman sana ya Bunda, itu dua orang anak ya, pada saat awal dia ditemukan oleh Prof. Yohanes Suryan ya, itu tidak terlalu berbakat gitu ya, atau sulit sekali untuk mengikuti pelajaran matematik gitu ya. Kenapa ya? Karena memang keterbatasan dari sekolah gitu ya, keterbatasan dari daerahnya gitu ya. Namun ketika diajak gitu ya, dibawa gitu ya ke ibu kota untuk dilatih secara khusus ya, maka dalam waktu 6 bulan kemudian dia sudah menguasai kelas 1 bahkan kelas 1 sampai kelas 6. Saya ada videonya Bunda ya. Ini bisa diklik nggak? Nggak bisa ya linknya. Baik, nanti saja ya Bunda ya. Di skip dulu ya. Saat ini kita tidak. Tapi saya ada videonya. Dia memang bisa mengerjakan. Gitu ya. Anak yang sama bisa mengerjakan sampai X kuadrat gitu ya, sampai apa namanya pemfaktoran gitu ya, padahal masih SD gitu. Jadi karena masalah hanya karena belum terbiasa saja gitu. Jadi kenapa Christian dan Kohoin ya, nama anak tersebut tadi bisa pintar kemudian cepat masuk pelajaran karena dua hal ya Bunda. Yang pertama karena dilatih terus-menerus gitu ya. Yang sebelumnya jarang belajar gitu, yang sebelumnya tidak tahu formula-formula gitu di matematik. Nah, karena di drilling kemudian secara intensif dilatih ya, maka dia akan menjadi terampil. Jadi otak kita itu ketika dilatih di drilling, maka otak kita itu akan menjadi terampil, jadi ahli gitu ya. Nah yang kedua diajarkan tentang jurus belajar gitu ya. Sebelumnya susah berhitung, nah karena diajarkan jurus belajar ini nggak banyak ya Bunda ya. Secara umum 3 belajar itu apa namanya learning how to learn ya, belajar teknik belajar. Yang pertama teknik mencatat
ya. Ini biasanya banyak dipakai dengan teori mind mapping atau peta konsep yang diperkenalkan oleh Tony Buzan ya. Kemudian super memory. Nah, ini banyak juga teorinya gitu ya. Super memory bagaimana menghafal cepat, menghafal nomor telepon, menghafal nama orang gitu ya, Bunda ya. Kan nggak mudah kadang ya bagi sebagian orang. Nah, ini bagaimana bisa menghafal secara cepat, menghafal rumus-rumus, dibuat story, dibuat cerita. Sistem periodik 1 sampai 8, Ayah Bunda ada yang masih hafal nggak di sini? Golongan 1 sampai 8A yang IPA dulu, Ayah Bunda kalau dulu kelas 1 belajar semua ya Ayah Bunda ya. Tidak ada IPA IPS. Di angkatan saya dulu seperti itu. Masih ada yang hafal Ayah Bunda? Sistem periodik? Yang hidrogen, litium, natrium, masih hafal Ayah Bunda? Kayaknya semuanya anak IPS deh, Pak. Sama IPS ya, baik. IPS dulu belajar loh Bu Irat, kelas 1 ya dulu waktu zaman saya nggak tahu nih, bunda-bunda sih masih muda semua ya. Zaman saya dulu itu tahun 90-an ya, Bunda ya SMA. Itu belajar kelas 1 IPS. Nah, saya masih hafal Bunda golongan 1 ya, atau golongan 2 deh. BE, MG, CASR, DARN gitu. Golongan 1 HLINA, Hajirina, KRB, CS, FR gitu. Kenapa ya? Karena disingkat. Golongan 1, golongan 2 itu B memogok, cari seret, ban radial gitu ya. Jadi BEMG, CASR, DARN. Nah, kayak gitu Bunda. Jadi disingkat sehingga ya jadi kita mudah untuk mengingat kembali. Semakin lucu, semakin aneh, semakin kita ingat. Tapi kalau saya ngapalin dari dulu B, E, M, G, C, A, udah pasti lupa. Gitu. Jangankan sekarang udah 25 tahun lebih ya, udah ya. 30 tahun mungkin ya, 20 tahun lebih lah. 25 tahun lebih. Itu masih hafal gitu. Nah, ya karena tadi kita bagaimana menghafalnya dengan cara yang melibatkan otak kanan ya, dengan cara cerita, dengan cara itu teori mengkaitkan, dan cara story cerita gitu ya. Kemudian satu lagi teknik membaca. Nah, ada power reading, super reading. Nah, ini kita ada materinya Bunda, menarik nih. Kalau Bunda mau nanti boleh ya diusulkan untuk berikutnya materi power reading, super reading. Jadi di tempat kita itu ada tempatnya Kairatnya, teman-teman membimbing ya siswa-siswi untuk belajar baca. Nah, di sisi lain kita juga ada materinya nih untuk membimbing orang dewasa untuk bisa menguatkan ya power reading namanya. Bagaimana kita dalam sekian waktu ya itu bisa membaca cepat gitu ya Bunda ya. Bisa menguasai apa yang dibaca. Menguasai artinya kita bisa meresum lah, tahu gitu isinya apa gitu ya. Nah, itu dengan power reading atau super reading. Dengan cara apa, Pak Teddy? Ya dengan cara kata-kata kunci gitu ya. Dengan kata-kata kunci dikuasai keywordnya gitu ya. Apakah mudah? Ya mudah Bunda, tentu saja kalau dilatih ya gitu. Berapa lama Coach Teddy? Ya tergantung latihannya gitu ya. Kunci adalah praktis, repetisi gitu ya. Latihan ulangi. Dan praktisnya itu tidak hanya sebatas praktis, tapi ada target gitu ya. Namanya bukan practice makes perfect ya. Sekarang itu ada, saya lupa dari D itu apa ya. Jadi titik-titik practice makes perfect. Jadi practice latihan yang selalu ditingkatkan targetnya gitu ya. Yang selalu dibenerin caranya, tekniknya. Itu yang bisa membuat kita semakin ahli. Baik, saya coba tanya mungkin Bunda ya. Masih ada ya kuisnya ya? Kairat? Tadi ada satu. Masih satu ya? Oh, satu lagi. Satu lagi. Baik, satu lagi dikasih jangan ya yang ini ya. Saya masih banyak kuis nih, tapi cobalah ya. Saya punya 3-4 kuadran ya Bunda ya. Di sini ada kuadran A, B, C, D. Di kuadran A dulu, fokus kita kepada kuadran A ya Bunda. Kakak sekalian, di yang warna kuning ini saya minta ya Bunda untuk bagi nih yang kotak A, tapi yang di luar kuning ya Bunda, kakak-kakak sekalian, dibagi menjadi 2 sama besar. Silakan.
Bagi 2 sama besar. Di luar yang kuning. Khusus kotak A. Fokus kotak A. Sudah, Bunda? Udah. Ada yang bisa? Ada yang dapat? Dari Oh ya, itu. Bu Afri gimana? Dari yang titik yang ada huruf A-nya sampai yang pojok. Ya, betul. Ya, Good idea. Ya, makasih. Makasih, Bunda Afrianti. Good. Oke, sekarang kita beralih ke kotak B. Kotak B, saya minta Bunda, kakak sekalian, bagi kotak B di luar yang merah. Di luar yang merah menjadi 3 bagian. Silakan, Bunda. 3 bagian sama ya? Ya, 3 bagian sama. 10 detik ya, Bunda. Ketemu, Bunda? Ini jadi dari garis, ya betul, terus ditarik lagi ke pojok sebelah. Nah, ya, gitu. Luar biasa. Terima kasih, ini luar biasa nih ya. Makasih Bunda Afrianti ya. Terima kasih. Tadi yang garis juga hebat nih ya. A, B. Nah, sekarang kita naik ya ke yang tadi mungkin pelajaran SD, SMP. Nah, SMA nih. Nah, SMA nih. Bagi yang C, Bunda ya, menjadi yang di luar hijau tentu. Bunda, menjadi 4 sama besar. 4 sama besar. Nah, ini saya hitung 20 lah. Ya agak lamaan ya. Soalnya kan soal SMA. Ditarik garis jadi segitiga-segitiga. Ada yang bisa bantu atau Bunda Afri bisa boleh dicoba di sini pakai anot ya ditulis. Segitiga-segitiga atau saya bantu. Segitiga-segitiga itu maksudnya gini, Bunda. Ya, terus ya bagi lagi. Gini. Ini pojok. Bukan. Ulang. Langsung ke pojok. Yang ini langsung. Ini. Jadi pojok. Terus? Ini pojok lagi, ke pojok lagi, Pak. Pojok Sini. Bawah. Oh, pojok bawah. Ya. Terus pojok bawah. Sini, Bunda. Terus 1 garis lagi. Ya, betul itu. Terus bagi lagi ke pojok bawah, Pak. Dari yang pojok hijau-hijau ke pojok bawah. Di sini ke bawah sini? Ya, gitu, Pak. Oke, baik. Good. Makasih, Bunda. Kita lihat ya. Yang ini sama besar enggak, Bunda? Beda dong besarnya. Sama enggak, Bunda? Yang ini beda dong besarnya. Beda ya. Kalau ini dibagi baru sama ya. Kalau ini dibagi sampai sama ya. Ini namanya sama ya. Baik, berarti masih belum nih, Bunda. Boleh dicoba lagi, Bunda. Luar biasa tapi sudah mencoba. Yang C, boleh nih. Ada yang mau coba, Bunda? 4 bagian sama besar. Soal SMA memang lumayan rumit ya, Bunda ya, soal SMA. Silakan, Bunda. Tadi yang A sudah ya, ketemu. Yang B kita lihat. Nah, kayak gini yang B ternyata. Silakan yang C, Bunda, bagi 4. Ada yang mencoba? Silakan Kak Irat bisa dihitung sampai 10.000, Kak Irat. Sampai 10.000. Iya, jadi waktunya banyak ya. Agak banyak juga, panjang. Iya, panjang ya. Keburu habis zoom-nya. Iya. Baik. 5 detik lagi lah ya. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, Bunda ada yang coba? Nah, kalau gitu kita lihat, kita tanya ya ke komputer. Nah, ternyata gini, Bunda. Betul nggak 4? Iya. Hasilnya 4 ya. 4 yang besar ya, Bunda ya. 1, 2, 3, 4. Nah, soal SMA wajar agak sulit. Nah, sekarang saya mau men-challenge Bunda soal kuliah nih, Bunda. Bagi yang D, 7 sama besar, Bunda. 7 sama besar. Nah, kalau yang ini kita kasih kesempatan 1 hari, Kak Irat. Besok dikumpulin. PR dong. Iya. Silakan, Bunda. 7 sama besar. Masih ada 1 hadiah di Kak Irat. Saya hitung sampai 5 aja lah, Bunda ya. Soalnya kita waktunya nih, ngejar waktu. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, baik. Kita lihat jawabannya, komputer silakan. Nah.
7 sama besar ya, Bunda ya. Ya, alhamdulillah. Selesai Ya. 7 betul ya? Ya, besar. Nah, Ya, betul ya, Kak Irat. Baik. Nah, kenapa kita agak sulit ya untuk mengerjakan yang D? Kenapa? Karena pikiran kita terlalu berfokus kepada cerita sebelumnya gitu ya. Yang A tadi mudah, yang B makin sulit, yang C lebih sulit, yang D wah kayaknya ini sulit banget nih gitu ya. Akhirnya kita mikirnya yang enggak gitu. Gimana cara bagi 7 gitu ya. Gitu. Padahal as simple as that ya. Cuma garis doang gitu, Bunda. Nah, mungkin matematik dia seperti itu. Matematik bisa jadi juga nggak sesulit itu gitu, Bunda ya. Cuman karena kita pada awalnya berpikir sulit kayaknya matematik ya, akhirnya jadi sulit gitu, Bunda. Nah, Bunda, ketika kita belajar sesuatu gitu ya, saya karena elektro, saya kasih perumpamaan elektro, Bunda ya. Jadi ketika kita dalam belajar sesuatu itu, saya umpamakan hasil itu seperti radio, Bunda. Jadi seperti ini. Di sini itu ada pemancar, Bunda. Ada pemancar, gitu ya. Kemudian di sini ada penerima. Nah, di sini ada media. Media. Nah, Bunda pernah lihat mungkin ya radio-radio yang dulu tuh yang pakai tuning ya, kita atur gitu ya. Ininya apa namanya frekuensinya. Ketika suaranya bagus, ketika pas gitu ya frekuensinya, sinyalnya jelas banget jernih gitu ya. Nah, begitu juga dengan pembelajaran, Bunda. Dengan pembelajaran itu dibutuhkan ada 1, ada 2, ada 3 komponen. Komponen 1 itu anaknya. Maaf, komponen 1 itu mentornya, gitu ya. Apakah mentornya menguasai atau tidak gitu ya? Kalau mentornya tidak menguasai, bisa jadi nanti hasilnya juga jelek. Ininya apa? Volumenya, suaranya, hasil akhirnya itu juga jelek. Kalau mentornya jelek, maka ini hasilnya bisa jadi akan jelek gitu. Tapi kalau mentornya baik gitu ya, mentornya ini baik, maaf. Ya, ketika mentornya jelek, maka bisa jadi hasilnya akan jelek. Gitu. Tapi ketika mentornya ini baik, gitu, maka besar kemungkinan hasil pembelajarannya itu akan baik, gitu ya. Itu yang pertama, Bunda, faktor mentor. Yang kedua, faktor media pembelajaran. Kalau di sini medianya media gelombang elektromagnetik, ya, elektromekanik, gitu ya. Ketika dia bagus, gelombangnya ya baik, suaranya, gitu ya. Ketika dua baik, medianya, metodenya, maka ini baik, gitu ya. Media ini kita umpamakan dengan metode. Nah, yang ketiga, tentu juga faktor anak juga berpengaruh, Bunda. Faktor anak. Nah, ketika dalam radio itu anak ini penerima. Jadi kalau ini dalam radio tadi itu istilahnya itu pemancar, Bunda ya. Ini pemancar, satu itu pemancar. Satu pemancar, dua itu ini pemancar, dua ini satu, duanya itu ini agak susah ya. Ini aja deh. Duanya itu media ya. Nah, tiganya ini penerima. Gitu. Maka harus baik semua. Pemancar, mentornya, gurunya itu harus baik. Yang memberikan ya sumber dari referensi ya, sumber ilmu itu harus baik. Kemudian medianya itu media gelombangnya atau metodenya juga harus bagus. Kemudian penerimanya, siswanya juga harus paham, harus ngerti gitu ya. Nah, pertanyaannya apakah semua anak itu beda-beda gitu ya. Nah, kita lihat ya, Bunda ya. Nah, ini ada apa namanya otak anak-anak sama otak dewasa itu otak dewasa ukurannya seperti ini, Bunda. Jadi seperti dua kepalan tangan. Beratnya sekitar 3 kg, 1,5 sampai 3 kg. Nah, ternyata menurut Albert Einstein otak orang menurut para ilmuwan, otak orang dewasa itu, otak manusia itu luar biasa, Bunda. Luar biasa dari mana? Nah, tahukah Anda, Ayah Bunda ya, ternyata otak anak kita gitu ya, itu mempunyai potensi yang sama dengan otak Albert Einstein. Wah, dari mana coach bedanya? Nah, ternyata Ayah Bunda pada saat dilahirkan, otak kita itu sudah memiliki 100 miliar sel otak atau neuron. Nah, bentuknya seperti ini, Bunda, gitu ya.
Nah, coba kita bandingkan dengan otak binatang, satu otak siput. Nah, otak siput yang kecil itu ya, otaknya cuma 8. Maka jalannya lambat. Kemudian otak lebah, otaknya itu 7.000 sel otak. Maka dengan otak yang lebih banyak ini, lebah mampu membuat nektar, mampu membuat menghasilkan madu gitu ya. Kemudian ada otak lalat buah, jumlahnya 100.000 sel otak. Maka lalat buah termasuk binatang yang cerdas. Nah, termasuk di dalamnya otak kelinci 5 juta sel otak. Makanya kelinci putih atau tikus putih itu suka dipakai percobaan. Nah, di antara binatang yang paling cerdas itu adalah monyet gitu ya, atau orang utan. Nah, monyet ini punya 10.000 sel otak. Wah, gimana cerdasnya ya? Makanya monyet dikenal dengan salah satu binatang yang paling cerdas. Kita lihat ya bagaimana monyet yang punya 10 sel otak ini mempunyai kecerdasan di luar. Nah, kenapa? Karena dia bisa cerdas ya, dia bisa mempermainkan binatang lainnya gitu ya, saking cerdasnya. Nah, kemudian ternyata otak kita tadi berapa ya Bunda? Otak kita ternyata mempunyai 100 miliar sel otak. 100 miliar sel otak gitu ya. Nah, ini gambaran otak kita. Jadi ini satu otak, ini namanya satu neuron. Satu neuron itu otak kita terdiri dari 100 miliar sel neuron, sel saraf gitu. Nah, di antara neuron ini di ujungnya itu ada di antara neuron ke neuron ada celah ya, ada celah. Namanya sinap gitu ya. Nah, ketika kita belajar sesuatu ya Bunda, ketika kecerdasan itu dipengaruhi oleh hubungan-hubungan yang terjadi antara sel-sel tersebut. Di antara sel ini Bunda ya, di antara sel ini. Nah, lalu bagaimana hubungannya? Nah, hubungan ini terjadi karena rangsangan yang diterimanya. Entah itu karena belajar, mengalami sesuatu, mempelajari sesuatu, melakukan sesuatu gitu ya, mengetahui sesuatu. Maka ketika kita melakukan itu, hubungannya akan semakin kuat. Semakin diulang, maka dia akan semakin kuat gitu Bunda. Sehingga dia akan menjadi semakin ahli. Begitu juga dengan matematik Bunda. Ketika pertama kali kita belajar tentang penjumlahan gitu ya, pada saat SD dulu, itu mungkin otak kita sulit untuk menerimanya. Kenapa? Karena masih terjadi celah di antara sinap ini. Kemudian kita belajar, besoknya diulangi, udah mulai terhubung, besoknya lagi diulangi, mulai tambah kuat, sehingga akhirnya semakin kuat, maka akhirnya semakin mudah kita mengerjakan penjumlahan. Gitu ya. Nah, ini ada videonya. Jadi saya coba ini dulu ya, soundnya. Benerin dulu. Kita coba lihat Bunda ya untuk video pembelajaran otak. Changing the way her brain works. Our brain has an astonishing 100 billion neurons, or brain cells, all connected together. Learning is about creating and strengthening pathways through these neurons for impulses of electricity. But between each and every connection in our brains, there's a tiny gap called a synapse. For any of us to learn something new, the electrical signal has to jump across this gap to continue its journey. The gap between the two brain cells is tiny, but that doesn't mean it's straightforward for a signal to get from one side to the other. For us, it's like crossing a deep ravine. Getting from one side to the other should tell us something about the way we learn.
The first time a signal crosses from one brain cell to the other demands the most effort, and it's the same when we cross our ravine. The first trip across is the hardest. Having crossed the ravine once, the journeys across get easier and easier. And a similar thing happens when we learn something. To start with, learning is difficult. But as the signal crosses the gap between the brain cells again and again, we establish a more solid pathway. Sorry about that. By the time we've made the crossing over and over again, it becomes effortless. We can do it whenever we like. We finally learned something. Ya, baik Ayah Bunda. Baik kakak sekalian, jadi saya ingin mengingatkan tadi dari video tadi bahwa memang belajar itu bukan satu hal yang mudah. Pada awalnya Bunda gitu ya. Maka anak-anak kita ketika kesulitan mempelajari satu hal, gitu ya, mempelajari entah itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, yang lebih sulit mungkin sistem persamaan variabel, satu perubah, dua perubah, kemudian belajar mengenai benda ruang, ya, 2 dimensi, 3 dimensi, dan seterusnya, maka itu juga mereka mengalami kesulitan gitu ya. Seperti tadi di video tadi, belajar itu seperti menyeberangi ya sebuah bukit pada awalnya, sulit gitu. Namun ketika diulang, maka itu akan menjadi tampak lebih mudah. Diulang lagi tampak lebih mudah. Diulang lagi, akhirnya semakin banyak kita melakukan pengulangan, semakin mudah gitu ya kita melakukan mengerjakan soal tersebut. Nah, ini sama dengan ketika kita awal dulu juga belajar sepeda gitu ya. Pada awalnya jatuh, itu otak kita sedang belajar tentang keseimbangan. Gitu ya. Bagaimana sih keseimbangan itu? Nah, begitu ya dengan matematik, Bunda. Maka Ayah Bunda, pesannya di sini, ketika kita mendapati anak kita kesulitan, kita jangan langsung mengklaim atau menjustifikasi bahwa mereka nggak bodoh, mereka nggak bisa, nggak berbakat gitu ya. Enggak. Tapi ya terus kita dorong supaya mereka terus mencoba gitu, Bunda. Kenapa? Karena ya tadi pada setiap anak itu berbakat gitu ya. Cuman memang berbeda kecepatannya antara anak dan anak lainnya gitu. Tapi mereka pasti akan bisa gitu ya. Nah, tinggal bakatnya kuatnya di mana. Baik, saya ke mentor nih. Nah, mentor juga sama Bunda ya. Jadi mentor juga hal yang penting. Ini agak lama nih. Kita lewat dulu ya. Agak lama, tapi luar biasa nih videonya. Kita berapa menit lagi mohon feedback, Kak Ira? Belum, maaf tadi udah ngomong tapi belum ini ya, belum aktif. 15 menit lagi Pak, setelah itu sesi sharing. Baik. Saya lewat dulu ya Bunda ya, nanti bisa kembali ke sini. Ini ceritanya 10 menitan soalnya, takutnya nanti habis materi kita. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah ini masih mentor ya. Jadi role of mentor itu sebaiknya seorang guru itu memberikan semangat motivasi. Dengan cara apa? Ya kasih apresiasi ketika siswa mampu mencapai target pembelajaran. Dengan cara TOS gitu ya, dengan cara penyebutan nama disebutkan Asep good, very good, Asep bagus kamu. Nah, kayak gitu ya. Excellent. Hebat dan sebagainya gitu ya. Jadi dengan apresiasi gitu ya, ketika anak-anak kita atau siswa kita itu mampu mencapai
target pembelajaran gitu ya. Kemudian tidak ada anak yang namanya bodoh, yang ada itu hanya belum mengerti. Jadi memang butuh proses tadi. Nah, kemudian yang ketiga, selalu mengajar dengan riang gembira dan optimis penuh keceriaan. Kenapa? Karena emosi itu menular, gitu ya, bunda sekalian, rekan-rekan sekalian, emosi itu menular. Ketika orang tuanya mengajarkan dengan cara bete, gitu ya, dengan cara apa, gak sabar, maka emosi itu akan ditangkap oleh anak Anda dan perasaan yang sama itu akan muncul dari mereka. Jadi gelisah gitu kan, jadi gurung gusuh gitu ya. Gitu ya. Emosi itu menular. Dari mana buktinya, Coach? Coba ayah bunda bisa melihat ya ketika seseorang itu menonton film Korea lah ya, drakor gitu. Maka biasanya ketika film itu sedih, apa yang terjadi pada penonton? Penonton tiba-tiba merasa ikut sedih gitu ya, ayah bunda. Kebalikannya ketika kita menonton film komedi, maka biasanya ya kita ikut senang gitu ya, ayah bunda. Kenapa? Karena lucu, menular gitu ya. Bahkan di film komedi tertentu, latar belakangnya itu biasanya tepuk tangan atau ketawa gitu ya, supaya untuk memancing penontonnya ikut ketawa gitu ya. Nah, atau kita misalkan melihat orang lain menguap. Nah, nggak lama kemudian kita akan ikut menguap. Kenapa? Ya tadi, yang namanya emosi itu menular. Maka bagaimana kita ketika berlaku sebagai orang tua atau guru yang sedang mengajarkan anak atau siswa, ya kita ya emosi kita set dengan positif, kita set dengan positif, dengan apa, dengan optimis, dengan apa namanya, ceria gitu ya, dengan semangat gitu ya, sehingga siswa atau anak kita juga mengerjakannya dengan semangat. Mengajar dengan kasih sayang dan penuh empati tentu saja, dan ini akan dirasakan oleh Ananda atau siswa-siswa yang diajarkan ya, menekankan kepada pemahaman dengan diperkuat repetisi agar masuk ke dalam long term memory gitu. Nah, ini yang tadi dengan cara merangkai menjadi sebuah kalimat gitu ya, singkatan atau kata diakan menjadi sebuah kalimat, atau nomor itu kalau nomor telepon dipisah-pisah 4-4 gitu ya. Itu akan lebih memudahkan untuk otak kita masuk ke dalam long term memory. Nah, kemudian yang terakhir adalah metode. Metode juga ini salah satu yang ditekankan, Bunda, mempengaruhi kualitas dari pengajaran, gitu ya. Nah, bagaimana mengajarkan metode matematik? Nah, salah satunya kita ada beberapa poin ya. Pertama, konsep abstrak menjadi bentuk nyata. Kan matematik itu kan abstrak ya, Bunda ya. Jadi kita kan nggak tahu bentuk apa namanya 2x plus 3y sama dengan 5. Kayak gimana ya 2x plus 3y gitu kan. Makanya bagaimana caranya persamaan, kemudian model matematik itu dibuat sebisa mungkin ya apa namanya di dalam bentuk konkret gitu ya, dalam bentuk nyata gitu ya. Pakai apa? Pakai alat peraga bantu gitu ya. Misalkan di sini satu ya kita contohin, satu itu ya konkretnya jeruk misalkan kita contohin di situ gitu ya. Atau pakai jari, ini satu, ini dua gitu. Nah, kita kadang-kadang yang namanya satu itu di awal dulu ya. Satu itu selalu telunjuk ya, Bunda ya. Padahal satu itu bisa ini. Gitu ya. Satu bisa ini, bisa jempol, bisa kelingking, bisa telunjuk gitu ya. Dua juga biasanya ya, kita itu dua itu telunjuk sama jari tengah. Padahal dua itu bisa telunjuk sama jempol. Ya, bisa jari manis sama kelingking. Ini dua juga kan gitu. Nah, ini dipraktekkan berbeda-beda sehingga anak tidak langsung di awal ya dulu itu mengerti bahwa ini tuh satu tuh bukan identik dengan satu telunjuk, tapi ya satu gitu ya. Tiga ya tiga buah apel gitu ya. Nah, dengan alat peraga gitu ya, alat peraga. Ini yang pertama, bagaimana kita mengajarkan bentuk apa namanya menjadi bentuk konkret, bentuk konsep menjadi bentuk konkret. Nah, yang kedua dalam matematik pembelajarannya mudah dan berjenjang. Nah, ini di DIBA itu dirancang step by step dari soal yang paling mudah sehingga murid tanpa terbebani merasa senang mengerjakannya gitu, sehingga tanpa terasa levelnya naik gitu ya. Perumpamannya gini ya Bunda, Bunda pernah dulu main Tetris Bunda? Tetris itu ada berapa level ya Bunda ya? Pernah lihat ya Bunda ya, mengalami ya main Tetris, game Tetris Bunda? Game Tetris pernah ya Bunda ya? Atau game apapun lah gitu ya.
Itu ketika kita baru pertama kali main, levelnya level 1 atau level 5 atau 10 gitu, Bunda? Level 1 ya. Level 1. Level 1. Ya kenapa? Karena kalau level 5 atau 10 langsung ya baru main sebentar udah mati. Baru main sebentar udah mati, bosen gitu ya. Nah, maka kita melakukannya dengan level 1. Level 1 kok gampang ya? Gampang. Tapi begitu nggak kerasa nanti naik level 2, naik level 3, naik level 4 gitu. Jadi intinya adalah bagaimana kita menjaga motivasi ini di awal gitu. Kemudian tanpa terasa kita naikkan levelnya sedikit demi sedikit. Sehingga pada satu titik bahkan dia sudah kemampuannya di atas level usia sebayanya gitu, Bunda. Jadi itu sangat memungkinkan, Bunda ya. Nah, dengan cara itu, nah ini juga ada titik kritisnya, Bunda. Misalkan di pengenalan bilangan ya, mengenal 1 sampai 10. Kemudian setelah mengenal 1 sampai 10, ya tadi ya pakai jari atau pakai buah itu bisa. Kemudian yang kedua itu penjumlahan 1 sampai 10. Misalkan itu kan masih bisa pakai jari, Bunda ya. 1 ditambah 2 gitu ya. Hasilnya berapa, anak-anak? Ada berapa, Dek? 3 gitu ya, tinggal ngitung. Terus dibulak-balik. Kalau 3 tambah 4 berapa? 7. Nah, sekarang dibalik. Kalau 3 ingin jadi 7 berapa? 4. Kayak gitu ya, diputar-putar lah, Bunda ya. Sampai dia paham 1 sampai 10. Gitu ya. Nah, ketika 1 sampai 10 paham, kenalkan bilangan 11 sampai 19. Ini angkanya 11, ini 12. Kan angka satuannya, karena gini, angka itu ya 1 sampai 19 yang ini ya, yang utama. Kesananya itu tinggal mengulang kan, 20, 30, 32, 34, tinggal mengulang saja. Gitu. Tapi yang ininya 1 sampai 19. Nah, kemudian pasangan 10. Nah, pasangan 10 juga ini lucu nih, Bunda. Jadi, yang pasangan 10 ini, yang nomor 4, itu kita bisa ngetesnya gini. 5 supaya berapa jadi 10 plus 5 gitu ya. Kalau 1 plus berapa jadi 10? 9. Karena dia udah belajar ya di penjumlahan tadi ya, yang poin 2 ya, Bunda ya. Sehingga dia cepat. 1 plus 9 jadi 10. Nah, 1 plus 9 itu ingatnya gampang sih ketika anak kita baru belajar. Kebetulan di Indonesia ini pasangannya sama, Bunda. Jadi pasangan 1 itu supaya 10 itu 9, sama-sama dari S. Pasangan 4 berapa, Bunda? Supaya jadi 10? 6 ya, sama-sama E gitu. Pasangan 3 berapa, Bunda? 7, sama-sama T. Pasangan 2 berapa, Bunda? 8, sama-sama D gitu ya. Nah, itu kebetulan saja. Nah, yang poin 5, nah ini juga penting. Penjumlahan dengan hasil 11 sampai 19. Jadi karena tadi kita sudah mengenal penjumlahan 10, maka ini menjadi mudah gitu ya. Yang 5 ini. Nah, ini titik kritisnya di sini. Jadi penjumlahan itu ketika seorang anak sudah bisa menjumlahkan lewat dari 10 ya sampai 19, maka kesananya udah gampang gitu. Kenapa? Karena tinggal nyimpen saja. Melewati 10-nya kan yang susah ya, nyimpennya itu tadi. Gitu. Jadi ketika 9 tambah 6 berapa? 9 tambah 6, 9 supaya jadi 10, berarti butuh 1 kan, sama-sama S tadi. Butuh 1, ambil 1, jadi 10. 6 kurang 1, udah diambil 1, tinggal 5. Jadi 10 tambah 5, 15. Ya, jadi mudah. Kayak gitu. Nah, itu diacak, terus ditanya 9 tambah 7, 8 tambah 5, 8 tambah 4, 8 tambah 2. Nanti mereka akan automatically cepat. Dan ini akan nanti kebaca pada saat tes psikolog, namanya tes Pauli. Yang hitung ke bawah itu dengan cepat tuh, Bunda. Nah, ketika kita sudah mau menguasai itu anak kita, maka akan menjadi sangat cepat. Baik, masih banyak kayaknya, tapi waktunya sudah ini ya, Kak Irat. Jadi kita bisa agendakan mudah-mudahan di webinar-webinar berikutnya. Baik, saya kembalikan dulu kepada MC kita, Kak Irat. Silakan, Kak Irat. Oke, terima kasih banyak Pak Teddy. Wow, kita mendapatkan ilmu-ilmu yang luar biasa nih pagi hari ini mengenai pengajaran matematika kepada anak. Ternyata tadi satu fakta yang kita dapatkan bahwa matematika tidak lebih sulit dari
sejarah. Bahkan kita kesulitan ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan sejarah, karena sejarah itu tadi hafalan, sedangkan matematika kita mempunyai rumus dan metodenya tersendiri. Dan tadi juga kita mendapatkan fakta bahwa setiap angka dengan huruf awalan sama itu hasilnya pasti 10. Kayak 1 ditambah 9 hasilnya sama-sama hasilnya 10, dan awal huruf awalnya itu sama-sama S. 1 9, terus 2 8, 3 7, 4 6, dan 5 itu sama-sama hasilnya 10. Walau ternyata matematika ini kayak walaupun terlihat sulit, tapi ketika kita sudah mengetahui metodenya, ternyata bisa dibilang gampang juga sih, gitu. Oke nih Ayah Bunda, gimana nih dari Ayah Bunda? Silakan mau sharing-sharing atau mau bertanya nih kepada Pak Teddy, mumpung masih ada nih Pak Teddy-nya nih. Silakan nih kepada Ayah Bunda yang mau ditanyakan perihal pembelajaran atau pengajaran mengenai matematika kepada Pak Teddy. Halo. Oke, ya Bunda Julia. Ya, izin mau bertanya sama coachnya. Kebetulan saya punya anak kelas 2 SMA. Di sekolah bukan hanya satu anak aja yang gurunya menyatakan di dalam forum gitu, bahkan di dalam grup kelas pun juga mengatakan, saya tidak ingin punya anak yang bego, saya pengen punya anak yang pinter-pinter saja di kelas saya. Bagaimana saya meningkatkan rasa percaya diri anak untuk tetap melanjutkan sekolah lagi di situ gitu, kalau secara emosional dia sudah tidak ingin lagi belajar gitu. Mohon penjelasannya Coach. Oke, silakan kepada Pak Teddy. Terima kasih Bunda Julia atas pertanyaannya. Ya, makasih Kak Irat, Bunda Julia. Ya, agak prihatin ya sebetulnya kalau misalkan guru misalkan berkata sampai memberikan label tertentu, apalagi label negatif gitu ya. Kenapa? Karena itu akan menurunkan motivasi anak. Karena kita tidak tahu bakat sungguhnya anak. Saya pernah dapat, memang saya senang pelajaran matematik ya dari SD, SMP. Itu selalu yang paling dekat dengan mentor matematik, dengan guru matematik. Kadang di SD suruh ngajarin teman, suruh ke depan menyelesaikan soal. Sampai di sekolah SMA itu, ketika ada yang nggak bisa, ini yang saya ingat ya Bunda ya, mohon maaf nih. Yang saya ingat yang memberikan kesan tertentu ya. Padahal juga nggak pernah ranking 5 besar ya Bunda ya di SMA itu. Cuman ada di pelajaran matematik ketika nggak bisa, itu guru matematik kok bilangnya gini, itu Teddy silakan masuk jenius kecil, dia bilang gitu. Memang waktu itu badannya kecil, sampai sekarang juga kecil sih. Tapi dia kok bilangnya gitu ya. Itu tuh menginspirasi banget gitu. Jadi wah, guru matematik saya kok bisa melihat ada bakat gitu ya. Maka itu menjadi motivasi kuat Bunda untuk saya untuk bisa berkompetisi di PTN, masuk PTN. Dan alhamdulillah dari satu sekolah itu ya masuk. Kalau yang jurusan elektro itu satu cuman saya gitu, yang lainnya ada. Nah, artinya ternyata itu memberikan impact gitu ya. Hal yang sederhana mungkin dia juga bercanda ya gitu, karena dia juga nggak tahu kan skor IQ-nya berapa. Tapi ternyata itu membekas gitu. Label positif itu membekas. Label negatif lebih membekas lagi gitu ya. Label negatif membekas lagi. Jadi hati-hati ketika kita mengatakan anak kita atau siswa kita, mohon maaf ya, kamu kok bodoh gitu aja nggak bisa. Nah, itu aduh hati-hati ya. Jadi bisa menjadikan label, aduh ini orang tua saya kan yang paling saya percaya gitu. Masa dia aja bilang ke saya bodoh gitu. Maka gimana teman saya gitu yang saya mungkin nggak sekuat percaya dengan orang tua gitu. Makanya hati-hati memang betul Bunda. Jadi pelajarannya di sini, sebelum saya menjawab, kita sebagai orang tua justru mendorong gimana caranya kita menanamkan keyakinan positif kepada anak-anak kita gitu ya, terutama ketika mereka sedang belajar. Nah, ini juga diawali ada cerita menarik nih. Penemu siapa namanya? Penemu bohlam itu siapa? Saya lupa. Penemu bohlam itu penemu listrik, siapa penemu listrik? Yang kita sulit ya, kita ngadakan Zoom kalau listriknya nggak ada nih.
Nah, beliau juga sama. Thomas Alva Edison, dulu lupa saya. Nah, Thomas Alva Edison itu luar biasa, Bunda. Bahkan sebelum SMA ya, pada saat dia di sekolah dasar, gitu, karena saking nggak berbakatnya, gitu ya, saking sulitnya diajari, gurunya itu memberikan sebuah surat gitu setelah memarahi anaknya. Nah, sebelum pulang jangan lupa ya kasih suratnya kepada ibu kamu. Gitu. Kemudian si anak itu nggak buka, tapi jangan dibuka ya. Pokoknya ini jangan kamu buka, kasih ke ibu kamu. Kemudian si anak tersebut bawa surat itu dan dia sesuai pesan gurunya ya. Anak guru kan takut-takut ya, nggak kayak anak sekarang. Takut-takut. Nah, sampai di hadapan ibunya, kemudian dia bilang, Bu, saya dapat surat dari kepala sekolah saya, guru saya. Ini untuk ibu. Ibu buka aja. Saya belum buka, kata dia gitu. Kemudian ibunya buka, setelah baca gitu, kemudian bundanya itu menangis gitu ya. Menangis sedih. Nah, si Alexander, siapa namanya tadi? Thomas Alva Edison. Nah, Alva Edison kemudian dia bilang, Bunda kenapa nangis gitu? Apa emang isi surat itu? Nah, terus sebenarnya bilang, aduh, nah kamu ternyata jenius banget gitu ya. Sekolah itu memang nggak pantas untuk kamu. Nah, ibu akan carikan sekolah ya, sekolah lagi yang lebih pantas untuk anak jenius seperti kamu gitu ya. Walaupun jauh gitu ya nyari sekolah karena mungkin sudah cerita ya di sekitar sekolah itu bahwa anak ini sulit untuk belajar. Akhirnya dapat dan ibunya dan setia mendampingi sampai jadi seorang Thomas Alva Edison yang dikenal gitu ya. Dan dia menemukan surat itu. Ternyata surat itu isinya itu adalah bahwa si Thomas Alva Edison itu dikeluarkan dari sekolah gitu ya karena dianggap nggak mampu gitu. Kamu bodoh, keluar aja lah dari sekolah ini gitu ya daripada malu-maluin gitu. Nah, ibunya itu tidak menyampaikan itu. Kenapa kalau disampaikan fakta itu bagaimana hancurnya si Thomas Alva Edison gitu. Tapi si ibunya justru membesarkan si hati si Thomas Alva Edison, akhirnya dia menjadi yang kita kenal gitu ya, penemu bola lampu gitu. Nah, ini juga sebagai orang tua tentunya ya tadi meyakinkan bagaimana faktanya bahwa tidak seperti itu gitu ya, bahwa bisa gitu. Bisa dicoba dengan pelajaran yang lain, Bunda, karena setiap anak berbeda gitu ya. Yang pertama tentu dengan memberikan motivasi ya, kita nggak seperti apa yang mereka bilang gitu ya. Bisa kasih contoh dengan cerita Thomas Alva Edison gitu ya. Karena beda-beda kan, ternyata dia juga jenius gitu ya, bisa gitu. Thomas Alva Edison itu juga bisa ternyata. Nah, kemudian juga digali pelajaran yang lain, Bunda, yang pasti dia akan kuat di situ gitu ya. Kalau matematiknya kurang, mungkin di bahasanya kuat gitu ya. Biasanya itu orang bahasa dan matematik itu kebalikan. Saya kuat di eksak, di matematika, tapi bahasa saya agak lemah. Belajar bahasa Inggris sulit banget gitu ya. Udah belajar juga terus saya masih sulit gitu. Tapi ya bisa, tapi nggak semahir ketika talent gitu ya. Orang yang memang bakat di situ. Sehingga harapannya ketika anak kita itu mampu muncul di mata pelajaran tertentu, ya tinggi mungkin di bahasa tadi, maka confidence-nya naik gitu ya, kepercayaan diri naik. Nah, kalau kepercayaan diri naik, dia akan membawa kepercayaan dirinya ini akan mengatasi pelajaran-pelajaran yang lain. Nanti PD-nya di matematik pun akan meningkat, walaupun mungkin tidak sebaik yang berbakat khusus di matematik gitu ya. Tapi paling nggak dia punya keyakinan bahwa saya pasti bisa. Gitu. Bahasa Inggris saja saya bisa, matematik saya nggak bisa, misalkan gitu ya. Nah, seperti itu, Bunda. Juga mungkin dua ya, mungkin Bapak Ibu yang lain, Ayah Bunda yang lain yang punya pengalaman bisa sharing di sini menambahkan ya, silakan Ayah Bunda. Demikian Bunda Julia. Tapi izin coach, itu yang diomongin itu bukan hanya satu siswa coach, tapi 44 siswa yang dibicarakan gurunya demikian. Kalian ini bodoh gitu. Bagaimana menghilangkan label bodoh itu ke 44 siswa itu coach gitu. Jadi anak-anak itu setiap materi beliau itu masuk, di pelajaran beliau masuk, mereka tidak pernah mau berada di dalam kelas, bahkan cenderung cabut dari kelas gitu coach. Iya Bunda. Iya baik. Ya, kalau kita mungkin lebih concern ke
apa yang bisa kita lakukan ya Bunda ya. Kecuali mungkin kita punya otoritas gitu ya. Maka mungkin bisa diajak diskusi dulu mungkin sama gurunya bisa Bunda. Jadi diskusi bahwa menurut kami, menurut saya mungkin belajar itu atau labeling itu tidak pas gitu ya. Coba diskusi seperti itu. Nah, selanjutnya ya kita kalau sudah melakukan hal-hal tersebut ya kita lebih ke arah area of influence ya. Jadi ada area of concern, ada area of influence, ada area of cycle of influence, cycle of concern gitu ya. Yang bisa dalam pengaruh kita. Nah, kadang-kadang kita kan juga nggak bisa mengintervensi ya apa yang ada dalam pikiran, apa yang dilakukan orang lain. Nah, yang bisa kita lakukan bagaimana kita melakukan atau fokus kepada apa yang bisa kita lakukan ya kepada anak kita dulu gitu ya. Mungkin seperti itu Bunda. Tapi kalau misalkan membuka wacana diskusi bisa dilakukan itu lebih bagus. Seperti itu Bunda. Makasih Coach. Ya, makasih Bunda Julia. Bapak, ayah, bunda yang lain yang punya pengalaman, silakan. Ini Pak, ada yang bertanya di kolom komentar dari Bunda Aziza Putri. Saya mau bertanya, Coach, saya punya anak usia 4 tahun. Dia itu selalu nangis-nangis dulu kalau disuruh calistung. Dia tuh selalu nangis-nangis dulu kalau disuruh calistung. Dia bilang, males lah, capek lah, ntar aja lah. Nah, bagaimana nih ya, Coach? Supaya menimbulkan minat anak, supaya matematika itu seru. Dan haruskah matematika itu dihafal? Ya, makasih Kak Ira. Makasih Bunda Aziza. Jadi ini sama ya Bunda ya. Jadi ketika kita, terutama di guru-guru sekolah TK atau dasar ya, sekolah dasar itu penting banget menanamkan bahwa pembelajaran itu menarik gitu ya, pembelajaran apapun gitu ya, termasuk di dalamnya matematik. Bagaimana mengemas pembelajaran matematik ini menjadi sesuatu yang menarik. Misalkan tadi konsep menjadi bentuk nyata, abstrak menjadi nyata gitu ya. Kemudian dengan media pembelajarannya mendesain supaya menarik. Dan tadi pribadinya atau gurunya juga harus menarik ya, harus senang gitu. Karena dengan senyum, dengan senang saja murid udah senang sebetulnya gitu ya. Dengan senang senyum masuk kelas itu ya, tos dulu misalkan itu udah senang. Ada tuh saya lihat di TikTok tuh di mana ya, guru itu ketika muridnya masuk di depan kelas ya, dia ada yang tos, ada yang adu perut gitu ya. Jadi macam-macam tuh ininya, cowok sama cowok tentunya ya gitu. Jadi bahkan sampai seperti itu gitu ya, dia ingin menanamkan kepada anaknya gak usah jaim kalau sama saya ya. Di hal tertentu itu bisa gitu ya. Yang penting menanamkan kepada si anak walaupun tetap ada etika, tapi di hal tertentu bebas gitu. Di hal ketika tanya jawab gitu ya, itu tidak ada hambatan. Untuk guru juga penting, jangan jaim gitu ya. Jangan jaim sehingga ingin terlihat sempurna di siswa, malah nanti siswanya malas nanya gitu ya. Gitu. Jadi kembali lagi untuk anak itu dengan berbagai tadi pertama mengemas media pembelajaran itu dengan yang menarik Bunda. Entah itu dengan media pembelajaran, dengan alat bantu gitu ya. Bisa juga sekali-sekali dikasih reward kalau dia bisa mencapai pencapaian tertentu gitu ya. Misalkan bisa perkalian 1 sampai 10 gitu ya Bunda. Bisa ya kasih reward apa-apa gitu ya. Kasih reward tertentu. Yang jelas disupport, dan pasti ada masa-masa jenuh gitu ya anak belajar. Ya udah nggak apa-apa, jangan target gitu, ditarget di tertentu saja, ditarget tapi bagaimana dia mencapainya yaitu terserah dia. Menguasain 1 sampai 10 dalam 1 pekan ya Dek, ya Mas sanggup. Nah ya udah sehari dia semangat, besoknya mungkin agak jenuh ya biarin aja, mungkin dia punya metode yang lain. Nah lusanya pokoknya 1 pekan kita
perkalian 10 hafal. Entah bagaimana metodenya. Misalkan seperti itu, dengan dikasih reward gitu ya. Nah, haruskah matematika dihafal? Menurut saya jangan, Bunda. Jangan dihafal. Jadi kayak perkalian 1 sampai 10 saja itu kita ada 1 sampai 10 ya, Bunda ya. Itu jangan dihafal karena kalau dihafal ya luar biasa effortnya. Saya ada contohnya 1 sampai 10 itu nah ya, 10. Oh, video kan. Nah, itu akan butuh effort yang lebih besar, bahkan lebih di slide yang mana kita ada metode untuk 1 sampai 10 misalnya itu bagaimana supaya lebih mudah. Misalkan perkalian 1 dulu, terus perkalian 10, perkalian angka kembar ya, 2 kali 2, 3 kali 3. Kemudian perkalian yang di atas ya, diagonal gitu ya. Baru yang di bawah dan sebagainya. Nah, sebaiknya tidak dihafal. Dihafal hanya untuk tertentu saja, untuk formula gitu. Baik, kurang lebih seperti itu Kak Irat. Jadi bagaimana mengemas pembelajaran matematik ini dengan cara yang menarik. Seperti itu. Makasih Bunda untuk pertanyaannya. Terima kasih banyak Kak Teddy atas jawabannya. Gimana nih Bunda Aziza, apakah sudah terjawab? Atau ada yang mau ditanyakan lagi perihal pertanyaan dari Bunda Aziza? Ya, sepertinya sudah Pak, dan mengingat waktu kita terbatas, jadi kita mungkin harus mengakhiri pertemuan kita di webinar kali ini. Sebelumnya boleh minta closing statement-nya Pak untuk webinar pada pagi hari ini. Baik, terima kasih Kak Irat. Ini masih ada pertanyaan dari Kak Aziza sedikit, Bu Aziza. Tapi kalau masalah rumus, masalah rumus harus tentu perlu dihafal, Bunda Aziza. Kenapa? Karena mau tidak bisa diturunkan gitu ya kalau masalah rumus. Maksudnya tidak bisa kita drilling, kita latihan tuh ya tetap harus dihafal. Nah, menghafalnya bagaimana? Dengan cara latihan yang rutin pun nanti lama-lama hafal, Bunda. Lama-lama akan hafal gitu ya. Dengan cara latihan rutin, formula itu akan hafal dengan sendirinya. Nah, satu lagi tadi bagaimana belajar, saya ingat tadi di awal ya ada Bunda yang menyampaikan bagaimana belajar otak kanan. Nah, dengan otak kanan ini juga termasuk salah satu yang membuat pembelajaran itu menjadi menarik gitu Kak Irat ya. Dengan cara apa? Dengan cara warna otak kanan itu ya, warna, terus gambar, kreativitas tadi ya, bentuk memakai media pembelajaran. Itu akan membuat otak kanan kita akan ikut belajar gitu ya. Dan karena otak kanan kan belajar dengan seni ya, merupakan seni, kreativitas, gambar, warna itu otak kanan. Nah, itu akan membuat pembelajaran lebih menarik. Bisa dibuat modul belajar. Kita kan lebih senang ya belajar modul yang full color dibandingkan yang hitam putih. Nah, kenapa ya? Karena otak kanan kita belajar, ikut senang gitu ya. Walaupun tulisannya matematik, persamaan gitu ya, angka-angka, tapi ketika di situ ada warna, ada bentuk, variasi, itu akan membuat kita menjadi senang. Baik, Kak Irat, dari saya selamat terus untuk bisa ayah bunda ya kakak-kakak sekalian untuk bisa terus mendampingi putra putrinya, semangat selalu. Pada dasarnya setiap anak adalah berbakat dan kita harus yakin nih ayah bunda kakak-kakak sekalian sebagai orang tua bisa mendampingi anak-anak kita untuk bisa memaksimalkan potensi pembelajarannya khususnya di matematika sesuai dengan tema kita hari ini. Demikian Kak Irat, ayah bunda sekalian, kakak sekalian, terima kasih untuk kebersamaan pagi ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih banyak Pak Teddy atas materi yang luar biasanya. Semoga apa yang kita bahas pada pagi hari ini, ayah bunda, bisa memberikan insight baru untuk kita dalam mendampingi tumbuh kembang anak kita nih, terutama dalam proses pembelajaran. Dan khususnya pada bidang matematika, karena matematika ini akan menyatu dengan kehidupan kita di kehidupan sehari-hari. Nah,
bicara mengenai pertumbuhan anak memang nggak bakal ada habisnya nih Ayah Bunda. Semakin lama kita akan semakin panas, semakin penasaran. Tapi karena kita dibatasi oleh waktu, jadi mohon maaf kita akhiri webinar pada pagi hari ini. Dan selanjutnya akan ada webinar di pekan depan. Insya Allah di hari Sabtu depan, insya Allah akan ada webinar kembali. Jadi sampai jumpa di webinar selanjutnya ya Ayah Bunda. Atas nama panitia, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pemateri dan juga Ayah Bunda hebat yang telah berpartisipasi dalam acara DIBA Webinar Series Batch 4 pagi hari ini. Sampai jumpa di webinar batch selanjutnya. Saya Ira Sengrat, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.